Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPTV, kembali lagi bersama saya Riza Azrian pada acara PPTV. Pada kesempatan kali ini kita akan pergi ke Stuttgart untuk mengikuti acara gathering PPI se-Jerman. Betul, tepatnya di Bundesland Baden-Württemberg di selatan Jerman. Ya, betul sekali. Pada saat ini PPTV bersama PPI Duisburg Essen dan PPI Bochum akan mengikuti rapat koordinasi PPI se-Jerman, ya kan? Acara ini akan diadakan 3 hari ke depan. Dari pada hari ini Jumat, 31 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus ya, tanggal 1 Agustus pada hari Minggu. Ya. Pada hari pertama kita akan mengadakan acara keakraban. Kemudian pada hari kedua kita akan mengadakan game yang bernama Amazing Race, yaitu keliling kota Stuttgart. Kemudian pada hari ketiga baru kita akan mengadakan rapat koordinasi PPI se-Jerman. Pada rapat tersebut kita akan membicarakan mengenai program kerja PPI dari kota-kota sekitar, apa saja yang bisa dibantu, apa saja yang bisa dikerjasamakan. Pada kesempatan tersebut PPI Duisburg Essen akan membantu PPTV untuk membawakan tema mengenai pengembangan sayap dari PPTV ke kota-kota PPP kota-kota se-Jerman. Tapi ini baru langkah awal. Selanjutnya pengembangan sayap ini akan dilakukan ke negara-negara tetangga yang pada akhirnya akan sampai ke seluruh dunia. Ya, karena contohnya PPI TV ini kan bagus sifatnya informatif, terutama bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri. Karena orang Indonesia itu biasanya kan malas untuk membaca. Jadi dalam tampilan visual, dalam video ini diharapkan menjadikan motivasi bagi teman-teman Indonesia ke depannya untuk belajar untuk sebagai trigger untuk studi di luar negeri. Dan ini nantinya akan dikembangkan ke PPI lainnya, terutama di luar Jerman juga, ke Belgia, Belanda, Austria, Swiss, dan juga PPI dunia. Betul sekali. Mudah-mudahan tema ini dapat diterima oleh PPI sekitar sehingga mereka turut bekerja sama untuk mengembangkan PPTV, sehingga seluruh informasi studi di luar negeri akan terpusat di PPTV, sehingga akan mempermudah setiap individu yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Jerman atau studinya ke Jerman dapat mudah untuk mencari informasi. Betul, dari mulai jenjang bachelor, master, sampai PhD dan sebagainya. Mulai dari scholarship atau self-finance dan macam-macam alat transportasi di kota-kota yang ingin mereka kunjungi, dan masih banyak lagi. Bagaimana mengurus visa, bagaimana tempat tinggal, mencari pekerjaan dan sebagainya. Ya, betul sekali. Oke, kalau begitu sampai ketemu di Stuttgart. Nanti kita akan report lagi di sana. Ya, selamat. Dadah. Oke, saat ini kita udah sampai di kota Stuttgart. Di sini kita dijemput dari perwakilan dari PPI Stuttgart. Siapa namanya? Henny. Sekarang karena check-in hotelnya baru bisa jam 1, jadi sambil menunggu check-in hotel, kita mau sarapan dulu ya. Betul sekali. Ini juga belum sarapan ya. Ini jemput kita ya. Oke, yuk kita jalan. Yaudah. Sekarang kita sudah sampai di Jungen Herberge-nya. Jadi ini tempat tinggalnya nanti. Semua orang nanti pada akan kumpul di sini. Sekarang baru jam 10.40, kita baru bisa check-in jam 1. Jadi sampai jam 1 kita harus tunggu. Mungkin kita akan keliling-keliling Stuttgart sebentar. Kemudian jam 1 kita akan sholat Jumat dulu, dan acara pertama akan dimulai pada jam 3 sore. Oke? Welcome in Stuttgart. Kita sekarang udah di titik pariwisata kota Stuttgart. Beberapa schloss yang atau istana yang ada di sini. Contohnya ini tadi ada Schlossplatz atau Neues Schloss, ada Kunstmuseum, museum seni Stuttgart itu dia, yang ada kayak kastil tuh. Ada Altes Schloss, itu istana tua atau kastil tua di Landesmuseum Württemberg. Württemberg ini diambil dari nama Baden-Württemberg, nama Bundeslandnya atau negara bagian Baden-Württemberg. Mungkin ke arah sana ya, kita nyebrang dulu. Ini model-modelnya mirip sama Trafalgar Square yang di London. Di belakang kita ini ada bangunan unik, bangunan tua, namanya Landesmuseum Württemberg. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai bangunan ini bisa diklik di link sini. Halo, ya kita sudah sampai sekarang di pusatnya landmark panorama di Stuttgart. yaitu Schlossplatz. Isinya tuh banyak schloss, banyak istana-istana. Ada juga Kirche yang tua di sana di belakang. Ada Gebäude yang dipakai buat National Gallery-nya.
kita bisa lihat tadi ada lambang Stuttgart, negara bagian Stuttgart, Wappen atau di Jerman bilangnya di Wappen. Ada bendera hitam kuning seperti lambangnya BVB, Borussia Dortmund. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai bangunan-bangunan di bawah ini bisa kita lihat di link bawah ini. Di link bawah ini. Oke. Halo teman-teman PPTV, saat ini kita berada di Museum Mercedes-Benz di Stuttgart. Ini adalah salah satu dari program acara yang akan diadakan oleh PPI Jerman pada hari ini. Mari kita masuk ke dalam. Yuk. Oke, jadi ini tiket museumnya, harganya 0 euro karena udah inklusif dengan herberganya. Ya, genau. Kemudian kita dapat juga semacam apa ini guide-nya. Guide info. Guide juga info. audio guide juga. Jadi guide-nya akan dituntun oleh audio. Kita harus ngambil alat audionya terlebih dahulu. Kemudian kita mulai dari lantai paling atas. Dari paling atas kita turun terus ke bawah. Center industrinya otomotif Jerman selain di Bayern, ada BMW, Bayerische Motorwerk. Sekarang ini ada Mercedes-Benz dan Porsche di Stuttgart, di Baden-Württemberg. Ya. Kita akan lihat. Sekarang kita akan ambil audio guide-nya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam liftnya untuk naik ke lantai paling atas. Yuk. E1 atau E8. Itu apa ya yang dipegang? Ini jadi adalah audio tour guide-nya. Ini adalah alatnya. Cara untuk menggunakannya nanti akan dijelaskan di atas. Jadi sekarang kita naik ke lantai paling atas karena turnya dimulai dari lantai teratas hingga lantai ke bawah. Jadi kita seperti drop down kayak gitu. Mercedes-Benz. Ini peralatannya. Kira-kira ini yang paling atas apa ya? Yang paling atas belum tahu apa yang paling atas. Tapi kata pastinya mobil. Anak PP Stuttgart katanya ada simulasi tapi antrinya panjang. Oh, Jadi kayak semacam kita bisa pakai visual gitu, visual motor. oh boleh Tapi banget antrinya coba. panjang. Oke, jadi cara menggunakannya, alat ini diarahkan ke tombol power ini seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi bukan dipencet, tapi diarahkan dulu, kemudian pencet tombol ini, fundamental. Ya, benar. Welcome to the museum. Baiklah, jadi yang di sebelah kiri saya ini adalah penemuan pertama dari Mercedes-Benz, the invention of the automobile. Bentuknya seperti becak kalau di Indonesia, tapi ini adalah mobil pertama dari Mercedes-Benz. Tampaknya yang satu ini adalah bagian dalam dari mesinnya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, seperti kalian lihat pada lantai itu ada lambang seperti ini. Jadi si alat ini kita arahkan ke sana. Ya. Kemudian dia akan berbicara. Kita pilih, ada menunya di sini, fundamental misalkan. Ya, kemudian alat ini akan berbicara, menjelaskan mengenai benda apa ini. Baiklah teman-teman PPTV, jadi karena produk yang diciptakan oleh Mercedes-Benz itu begitu banyak, nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Mungkin kita di sini akan menunjukkan berbagai macam kendaraan yang pernah diciptakan oleh Mercedes-Benz. Seperti contohnya, ini adalah sepertinya motor, kecepatan maksimumnya adalah 12 km per hour.
12 km per jam, dan masih banyak lagi. Oke, dan yang di belakang satu ini menarik. Ini adalah pesawat dengan menggunakan motor untuk pertama kalinya. Jadi di sini dikatakan bahwa the world first motorized airship. Jadi ini adalah pesawat yang menggunakan motor pertama kali yang diciptakan oleh Mercedes-Benz. Seperti yang kalian lihat di sana, ada mesinnya dan itu baling-balingnya. Tampaknya baling-baling ini untuk mengangkat si pesawat itu sendiri untuk naik ke atas, dan baling-baling di belakang untuk mendorong pesawatnya maju ke depan. Seperti itu. Dan yang ini sepertinya setirnya gitu loh. Jadi untuk belok kiri kanan diatur oleh knop yang ada di sana. Jadi sekarang kita sampai di lantai ke-7. Temanya adalah Birth of Brand. Jadi pada tahun 1900 ditemukanlah atau diciptakanlah sebuah nama untuk alat-alat yang berada di atas tadi, mesin-mesin yang di atas, dengan nama Mercedes. Kalian bisa lihat sebelah sana. Dan di belakang kita ini adalah mobil-mobil pertama yang menggunakan nama Mercedes. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai 6. Tema di lantai 6 itu adalah mengenai time of change. Jadi di lantai ini semua mobil-mobil Mercedes-Benz sudah dilengkapi dengan supercharged dan mesin diesel. Di samping saya ada teman saya yang bernama Hanif. Dia kebetulan kuliah di bidang otomotif ya. Dia akan menjelaskan lebih detail apa itu supercharged dan apa itu mesin diesel. Oke. Ya, secara prinsip antara mesin diesel dan mesin bensin itu yang membedakan, yang pertama bahan bakarnya, kemudian yang kedua itu cara pembakarannya. Kalau mesin bensin itu membutuhkan busi untuk memulai pembakaran, tapi kalau mesin diesel itu hanya membutuhkan kompresi. Nah, dari segi efisiensi, mesin diesel itu lebih baik daripada mesin bensin. Tetapi sekarang di era ini, yang dulunya mesin diesel itu besar, kemudian berat, sekarang sudah bisa diaplikasikan ke dalam mobil. Nah, kemudian mereka juga mengembangkan supercharge yang dahulunya itu digunakan di pesawat terbang. Sekarang digunakan untuk mobil. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya kita mengkompres udara semakin banyak, maka bahan bakar yang kita bisa bakar itu semakin banyak pula. Kemudian mesin yang kita gunakan itu tetap sama. Jadi intinya supercharger itu. Jadi seberapa besar kompresi yang bisa diberikan untuk menimbulkan titik api dari mesin diesel dari solar tersebut maksudnya. Iya. Jadi supercharger bisa digunakan di mesin bensin dan juga mesin diesel. Nah, yang membedakan kalau ibaratnya gini, supercharger itu dia mengkompres udara. Jadi semakin banyak udara bisa dimasukkan ke dalam silinder. Oke. Dalam ruangan yang kecil. Sehingga kompresinya akan meningkat dan kemudian kita bisa memasukkan bensin yang lebih banyak. Solar maksudnya. Bensin atau solar. Ya, bensin atau solar. Jadi nanti pembakarannya juga semakin besar. Nah, itu yang menjadikan mobil-mobil ini larinya semakin kencang. Gitu. Ya. Jadi Mas Hanif ini nanti yang akan menemani kita ke depan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang macam-macam otomotif yang ada di bawah dari Mercedes-Benz. Yuk. Okay. Oke teman-teman PPTV, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Tema di lantai 2 adalah mengenai
Race and Record. Jadi di belakang kita ini banyak terdapat mobil-mobil balap kayaknya, mobil-mobil balap buatan Mercedes-Benz. Nah, di sebelah saya ini ada seorang teman saya yang bernama Ihsan. Dia akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tema di lantai ini. Ihsan, itu dulu dong. Tema di sini apa? Halo, saya Ihsan. Mungkin yang bisa dilihat itu kalau dilihat dari belakang sampai ke depan ini temanya sesuai kayak dari atas ke bawah. Jadi dari belakang ke depan itu mendeskripsikan di sebelah belakang adalah mobil balap yang lebih dulu itu tahun 50-an 60-an dan mulai berkembang sampai yang di depan ini adalah mobil balap yang lagi sekarang balap gitu. Kan contohnya kayak mobil balap yang itu yang Formula 1 yang silver itu kalau nggak salah mobilnya Mika Häkkinen itu tuh tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 ini nggak sudah tidak dipakai lagi, sedangkan yang mobil yang Formula 1 yang itu tuh dari McLaren Mercedes, aku lupa ininya drivernya siapa, cuma kayaknya eranya siapa ya, Jensen Button kalau nggak salah. Jensen Button jadi Waldmeister. Jadi mulai dari ujung sana sampai ke sini itu mengikuti tahun pembuatannya, tahun eranya ya. Iya. Jadi yang di ujung sana yang mobil merah itu generasi pertama kayaknya ya. Kayaknya sih. Mobil yang ada di lantai 7 tadi kalau nggak salah. Iya, pakainya kayak paling atas gitu. Sampai ke sini ini mobil yang paling baru ya. Ini kayaknya kayak dua ini kayaknya masih berjalan deh, masih ada di DTM di Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft. Oke. Saya dengar tadi di bawah ada semacam alat simulasi. Simulasi apa itu? Kamu tahu? Nggak tahu. Jadi di bawah itu ada semacam alat simulasi. Nanti kita akan tunjukkan dan kita cari tahu lebih banyak apa alat simulasi apa itu di bawah. Yuk. Oke, yang di belakang saya ini adalah Mercedes-Benz Simulator. Jadi ini semacam alat simulasi yang mensimulasikan mengendarai Formula 1 atau F1. Jadi nanti kalian harus bayar sekitar 4 euro di sini dan nanti satu alat simulator itu untuk 2 orang. Di dalam alatnya nanti akan goyang-goyang seperti itu mensimulasikan bagaimana mengendarakan Formula 1. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bisa kalian lihat ada yang masuk 1 orang. Jadi alatnya akan bergerak-gerak. Jadi menurut pengalaman teman yang tadi sudah masuk ke dalam, di dalam akan ada sound systemnya. Kalian duduk di dalam seperti mengendarai Formula 1. Kemudian mesin ini akan mensimulasikan seolah-olah kalian mengendarai Formula 1 berdasarkan steering yang kalian lakukan di dalam. Seperti itu. Gimana tulisannya di situ? Kalian harus ngalihin. Brother, yuk. Kakak Ade dan kiri. Rivian merupakan titik tertinggi di Stuttgart.